Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami sungguh bersyukur untuk waktu yang Engkau berikan pada hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pimpinan Roh Kuduslah yang terjadi atas kehidupan kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi tujuan hati Tuhan melalui sabda ini untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Amin. Pernikahan itu merupakan apa yang diidam-idamkan oleh orang tua. Nano irugi sae bihaboto nononya ono matua bama ono ala no yogi basura Yeremia daw. Na ibu ono matua bala falong balu, bana ibu ono ala bala beni halo. Nano sa ene na bakhoda nano irugis di 20 alima fahe nono alave panu mulai sa ene pusing ya abu do de zatua yo malelahal alain rao na jana gina ono matua male mangovalu. Nah, anak-anak muda pun punya harapan ketika ia sudah mapan, ketika ia sudah dewasa, ia sudah cukup umur, ia pun mau membentuk rumah tangga dengan alasan untuk menyempurnakan kebahagiaan hidupnya di dunia ini. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa apa yang kita harapkan ini dalam sebuah pernikahan tidak segampang membalik telapak tangan. Ada banyak proses yang harus dilewati, segala persyaratan-persyaratan bagi gereja, persyaratan administrasi, batingas merebakeda, haruslah falua penggembalaan. Daana beberapa waktu. Kemudian proses secara adat. Le mungkin ofeta mana acara da bagi gereja nalo persetujuan keluarga besar. Mungkin tadi ada proses lamaran, ada proses pertunangan dan lain sebagainya hingga sampai di hari ini. Tetapi jangan kita berpikir bahwa kalau sudah sampai pada pemberkatan nikah, semua proses adat, catatan sipil telah selesai, maka perjuangan selesai juga. Tidak. Ya, ternyata bahwa justru perjuangan yang sesungguhnya adalah perjalanan dalam melewatinya, perjalanan dalam menjalaninya bersama dengan pasangan sepanjang kehidupan dan sampai maut memisahkan. Salomo yang memiliki kuasa, Salomo yang memiliki kekayaan, sebagai seorang raja di negeri adidaya di zamannya, sebagai seorang yang terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa, justru menyatakan dalam kesadaran dan kesungguhannya bahwa ia tetap membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Itulah yang kita lihat dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Ia tetap membutuhkan Tuhan karena apa? Ia menyadari bahwa apa yang telah didapatnya, apa yang telah diraih dan dicapainya itu bukan berasal dari dirinya, bukan berasal dari kekuatannya, tapi berasal dari Tuhan, sang sumber berkat dan sang sumber segala sesuatu. Nah, perenungan kita dari Mazmur 127 ini mengantar kita pada menyongsong 2 hari ke depan ini sebagai hari yang cukup bahagia bagi kedua pasangan yang akan diberkati, juga bagi keluarga besar. Ada 3 hal yang sangat penting yang perlu kita pahami bagaimana mengarungi perjalanan hidup dan perjalanan keluarga di dunia yang sementara ini. Yang pertama, bahwa hanya Tuhan saja yang diandalkan.
Itulah yang disampaikan dalam nyanyian Ziarah Salomo pada ayat 1 dan ayat 2. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi artinya bahwa semua akan sia-sia. Hada ni faluada babai rege-rege dada mungkin hawa kali falu kaita ezo mi otaraya mi pihak tome gizo wate morosa bangun rasi na nyadre. Semua akan sia-sia ketika itu dilakukan tidak dalam mengandalkan Tuhan. Ketika semua itu dilakukan di luar jalurnya Tuhan, maka itu semua akan sia-sia. Semua tidak ada hasilnya ketika Tuhan tidak berperan. Termasuk dalam usaha kita, dalam berbagai pekerjaan kita. Anak-anak kami yang menempuh studi juga semua akan sia-sia. Dan apalagi membina rumah tangga dan dalam segala hal. Natabaso kada Yeremia fazafelevitu ngawafitu irgu walu. Jaminan da oroma iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa kita diingatkan hari ini, apa yang kita bicarakan hari ini, segala persiapan-persiapan, suksesnya acara, tetap pada satu hal yang paling prinsip, Tuhan saja andalan kita. Lalu yang kedua, berkat datang dari sang sumber berkat. Salomo di sini Bapak Ibu mengakui, sekaligus mengingatkan para pembacanya, termasuk saya Bapak Ibu saudara-saudari hari ini, bahwa sekeras apapun usaha dan pekerjaan manusia, juga akan sia-sia tanpa perkenan Tuhan. Dan ini abang awas si dua. Sebetulnya taruh malilo malangi dao kasi enak siya natali ta fororongo ya balikhoda. Zaya gele halewe zotomo natenga Yehova zangotomosi ya. Zaya gele halewe zotomo natenga Yehova zangotomosi. Artinya Tuhan sendiri yang membangun itu sebenarnya. Kita ini hanya alat, kita ini hanya pekerja. Pekerjaan itu Tuhan yang punya. Nah, dan Dia akan memberkati. Ada nyonya badak, tidak semua orang yang dicintainya. Nah, siapa yang dicintainya? Yang dicintainya adalah orang-orang benar yang melakukan segenap perintah Tuhan, hidup taat dan setia kepada Tuhan sampai pada akhir, apapun keadaan yang dialami. Jika ingin diberkati, jika ingin keluargamu diberkati, jadilah orang yang dicintai Tuhan. Bagaimana menjadi orang yang dicintai Tuhan? Hiduplah dalam kebenaran. Hidup berpatokan pada firman Tuhan. Dan jadikan Kristus teladan dalam hidup dan hidup keluarga. Dan nyonya Mazmur 128 ayat 127. Berkat atas rumah tangga. Diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi harus tubali dauga teladan iman yang baik dalam keluargamu. Berasa saya ila bakhoda. Ahasab wani ofar damatua baka bagosali. Satonia ira alabe. Nah, mari kita ubah itu. Ubah kebiasaan yang tidak pas itu. Biarlah kita laki-laki ini yang ada di depan, di garda terdepan, menjadi contoh yang baik dalam keluarga kita tentang iman kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Tuhan punya banyak cara untuk menolong dan memberi keberhasilan. Mungkin pernah tarongo, mungkin asese tarongo alasan mana, hana le mangovalu. Nano mangovalu do daniwa terkekang rao. Lebih bas rao si meneme ono matua, lebih bas rao si meneme ono alawe. Hana le mangovalu, seta kuzawa nano mangovalu. Yang rumah na ya nono say. Ini itu beli susu dan segala macam. Hana le mangovalu, jadi kefir sa. Ada banyak alasan-alasan yang memang menjadi ketakutan seseorang untuk menikah atau membentuk keluarga dan lain sebagainya. Tapi puya buda dada ada niwanya bangga wasitelu irugi 5. Searan albaso dan yang bilangan 12 nga 15 telu irugi 15 tentang banyak anak banyak berkat. Kita aminkan ini
banyak anak, banyak berkat. Ini berbicara tentang kehidupan keluarga, bahwa Tuhan pasti memberi berkat itu. Tetapi kita menerima berkat itu juga dengan penuh tanggung jawab. Ingat dalam Kejadian pasal 2 ya, bahwa Tuhan berkata kepada manusia, penuhilah bumi, kuasai dan taklukkan. Ini dalam rangka tugas pelayanan yang diberikan Tuhan, bahwa kita mengelola itu untuk kita, tetapi kita tetap merawatnya. Ini bicara soal tanggung jawab dalam menerima berkat Tuhan. Hana tabari mana dan hana ilau banjir. Kalau baca kata hana ilau banjir. Tati bo sembarangan zasau. Bata tahigo di sosial. Baya ita tal ngada zolau bani boni bo sasau do sembarangan. Lawa ba bakal das mereka ba dan ini hambe pelayanan dol bani. Oya ezaraha ba lajama. Oya ziliwi hori oya DU dan segala macam yang merusak hama-hama itu. Umane benar ifakiko baru lenahanya agak tuan ohori bedau. Nah, itu gambaran tentang bahwa kita menerima berkat Tuhan, tapi tidak hanya menerima begitu saja. Kita mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Termasuk punya anak, ya. Termasuk punya anak, tapi sebetulnya anak itu adalah berkat besar ya, Bapak Ibu. Banyak anak atau nila dagi OSC nononya tolong atau fulu nabakhe dan nononya. Maka berkat Tuhan itu harus kita terima dengan bertanggung jawab, dan percayalah, imanilah apa yang dikatakan dalam Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, untuk mengakhiri perenungan ini, jemaat yang dikasihi dalam Kristus Yesus, keluarga besar ni Fosumange Maniu Masio Mabake Keriso, Thomas dan Perli, dan terlebih khusus untuk anak kami Thomas dan Perli. Hidup ini bukan hanya milik kita. Hidup ini sesungguhnya adalah milik Tuhan. Maka jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Jangan andalkan sesama. Dan jangan andalkan apa yang sudah kita dapat dan kita miliki. Andalkanlah Tuhan dalam segala hal. Pasti Ia akan memberkati dengan limpah. Dan pertolongannya selalu nyata. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabdamu. Dan biarlah sungguh kebenaran firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkaulah sumber segala sesuatunya. Engkaulah sumber segala berkat. Dan kami tetap mengandalkan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.